Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Bapak dan Ibu yang saya hormati, puji Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bertemu lagi di sesi yang keempat ya, tentang penjelasan tugas membuat evaluasi ya. Instrumen evaluasi berbasis HOTS ya untuk yang kognitif, karena kalau untuk yang psikomotor itu nggak ada HOTS ya, jadi yang ada HOTS itu yang kognitif aja. Baik Bapak dan Ibu, untuk hari ini saya akan seperti biasa menyampaikan beberapa hal ya yang mungkin bisa saya share sebagai pengetahuan tambahan buat kita semua Bapak dan Ibu. Kebetulan saya ada satu slide yang pernah saya berikan di pelatihan, judulnya tentang penilaian autentik ya, nanti akan saya share atau kita share bersama-sama. Dan di grup sudah saya share juga satu buah LK yang nanti akan kita gunakan. Di tengah-tengah saya menyampaikan slide mengenai penilaian autentik. Boleh silakan dibuka untuk LK ya yang saya buat ya. Jadi itu untuk melakukan praktek menilai ya Bapak dan Ibu. Ini masih banyak yang join. Oke. Baik, untuk kesempurnaan acara sesi kita pada siang hari ini, kita awali dulu sama-sama dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan sedikit ya melihat kembali tentang bagaimana kita membuat instrumen evaluasi. Bapak dan Ibu, saya kira untuk instrumen evaluasi ini bukan hal yang baru ya buat Bapak dan Ibu, akan tetapi ini merupakan suatu kebiasaan ya yang sudah Bapak dan Ibu buat. Nah, akan tetapi pada tugas ini ada satu hal yang cukup menarik ya, yang disimpan ya, disematkan di judul tugas, yaitu berbasis pada HOTS ya, High Order Thinking Style. Kemudian penilaiannya juga penilaian yang sifatnya adalah autentik. Jadi ini ada beberapa titik tekan ya yang cukup penting Bapak dan Ibu, sehingga mungkin tugasnya juga enggak seperti kita membuat tugas. Nah, seperti kita membuat penilaian seperti biasa. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada hal yang sebelum masuk ke sana saya perlu garis bawahi, izin membagikan layar. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita ingin membuat sebuah evaluasi, kita mulai dulu. Pertama itu kan dari seperti biasa Bapak dan Ibu, ada yang namanya KI dan KD. Ya, ketika kita membuat ketika kita mau melakukan kegiatan pembelajaran ya, pertama kita buat dulu KI dan KD-nya. Kemudian setelah kita sudah menentukan KI dan KD-nya, kemudian dari KI dan KD kita juga menentukan berikutnya adalah indikator. Nah, setelah kita menentukan indikator dari kegiatan pembelajaran, ada beberapa indikator dan seterusnya. Misalkan dari indikator ini kita tentukan berikutnya adalah kita menyusun yang kita sebut dengan namanya tujuan. Ya, tujuan dari apa? Tujuan dari pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini memuat 4 komponen penting ya, kemarin yang sudah sempat kita singgung, yaitu komponen A, komponen B, komponen C, komponen D. A ini adalah audiensnya, kemudian B ini adalah behaviornya, kemudian C ini adalah conditionnya, dan D-nya adalah degree-nya. Audiens ini berarti adalah subjeknya. Di sini kita biasanya menggunakan adalah subjeknya adalah siapa. Kemudian behavior ini adalah kemampuan atau keterampilan. Kemampuan atau keterampilan atau sikap. Ya, dia behavior. Kemudian condition itu adalah cara atau syarat. Syarat apa? Syarat yang dilakukan terlebih dahulu, artinya si cara atau syarat ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum audiens mencapai behaviornya. Kemudian dia adalah degree atau derajat, yang berkait dengan apa? Derajat yang berkait dengan kemampuannya.
derajat kemampuan atau keterampilan atau sikap tadi. Nah, ini yang biasa kita lakukan ketika kita menyusun RPP ya pertama kali sebelum kita masuk ke pendekatan atau metodenya. Nah, dari cara atau degree ini nanti akan menentukan metodenya. Metode atau pendekatan atau strategi dan seterusnya. Apapun yang dilakukan oleh ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian untuk yang behavior ini nanti akan menentukan yang namanya evaluasinya. Ketika Bapak dan Ibu menuliskan behaviornya berupa kemampuan, maka evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi yang sifatnya adalah kognitif. Ketika Bapak dan Ibu menuliskan behaviornya adalah atau bentuknya adalah behaviornya adalah keterampilan, berarti Bapak dan Ibu melakukan evaluasinya adalah evaluasi keterampilannya. Kalau sikap berarti Bapak dan Ibu melakukan evaluasinya berupa evaluasi. Nah, evaluasi kognitif, kemudian keterampilan dan sikap ini yang kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan derajatnya atau belum. Jadi di sini berkaitan dengan derajat atau degree-nya. Sehingga aktivitas Bapak dan Ibu untuk melakukan evaluasi ini jangan lupa untuk melihat ke tujuan. Artinya apa? Ketika Bapak dan Ibu membuat RPP, di sana ada tujuan pembelajaran, maka jangan serta-merta menuliskan atau membuat instrumen evaluasi apa adanya gitu. Maksudnya apa adanya itu misalkan Bapak dan Ibu hasil download gitu ya, RPP-nya hasil download, kemudian Bapak dan Ibu melihat di bawah itu di belakangnya ada instrumen evaluasi ya berupa misalkan penilaian sikap, penilaian keterampilan gitu misalkan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu nggak melihat di tujuan. Padahal di tujuannya misalkan sikap yang dikembangkan adalah sikap misalkan menunjukkan gitu ya. Nah, sikap menunjukkan, keterampilan dia menunjukkan. Tetapi sikap menunjukkan tersebut ternyata atau keterampilan menunjukkan itu oleh Bapak dan Ibu ternyata tidak dievaluasi. Malah Bapak dan Ibu mengevaluasi misalkan yang sering saya lihat itu misalkan kedisiplinan, kemudian disiplin, kemudian kerjasama, kemudian tanggung jawab. Sebagai contoh seperti ini. Contoh ya, misalkan ada kedisiplinan, ada kerjasama, ada tanggung jawab. Sementara ke sikap-sikap yang Bapak dan Ibu evaluasi ini tidak ada di tujuan. Kalau saya boleh bilang, berarti Ibu melakukan atau Bapak melakukan sesuatu yang kita sebut tidak adil. Kenapa? Bapak dan Ibu tidak menyatakan bahwa tujuan pembelajaran itu untuk mengukur kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab. Tetapi kenapa melakukan evaluasi kedisiplinan, evaluasi kerjasama, dan tanggung jawab? Bisa jadi Bapak dan Ibu ada sikap yang lain yang pengen dikembangkan di dalam kegiatan pembelajaran, tapi kenapa tidak terevaluasi? Artinya kemarin ketika ada yang bertanya, misalkan KI-nya mau KI berapa ya, sebaiknya KI-nya semuanya gitu ya, karena kita juga pengen menilai sikapnya, kemudian keterampilannya dan seterusnya. Jadi ini berkaitan sekali lagi Bapak dan Ibu, karena mengevaluasi itu seperti yang kemarin ya kita bahas tentang apa itu evaluasi. Ya berarti kan kita sedang mengecek ya ketercapaian tujuan. Apakah tujuannya sudah tercapai atau belum? Kemudian kita lakukan evaluasi untuk melihat di posisi mana nih sebenarnya ketercapaian pembelajaran tersebut. Nah, itu jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang pengen saya tekankan adalah untuk melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi, silakan lihat tujuannya. Dilihat di tujuannya, apakah ada di behaviornya, apakah ada kemampuan secara kognitif, apakah ada keterampilannya, apakah ada sikapnya. Nanti dilihat. Setelah ini, Bapak dan Ibu udah lihat di behaviornya, itu nanti akan dibuatkan baru di sini buat instrumen evaluasinya. Kalau Bapak dan Ibu
langsung membuat instrumen evaluasi tetapi tidak melihat tujuannya, nanti jadi nggak adil gitu ya. Artinya kita sebut namanya tidak otentik ya. Sementara penilaian dalam kurikulum 2013 itu menganut prinsip otentik ya, authentic assessment atau penilaian atau otentik, penilaian yang asli. Kenapa penilaiannya kita sebut asli? Karena memang kita mau mencapai ke sana, kemudian kita nilai, maka penilaiannya jadi asli. Ya, kalau misalkan kita tidak melakukan kegiatan pengukuran di sana, gitu ya, kenapa harus kita melakukan evaluasi itu? Jadi itu kira-kira kata kunci pentingnya ya. Jadi jangan mengikuti template atau RPP yang sudah ada. Tiba-tiba menilai kedisiplinan, tiba-tiba menilai kerjasama, tiba-tiba menilai tanggung jawab. Ternyata di tujuan sebenarnya nggak ada. Terus ngapain kita melakukan penilaian gitu? Padahal kan melakukan evaluasi itu kan untuk melihat ketercapaian tujuan gitu. Apakah sudah tercapai atau belum tujuannya? Kalau kita mengevaluasi sesuatu yang tidak ada tujuannya, nanti malah kita hilang fokus ya. Padahal kita tujuannya pengen kesini gitu ya, tapi ternyata yang kita nilai yang lain. Artinya kita mengevaluasi sesuatu yang tidak kita targetkan gitu ya. Padahal tujuannya nggak ke sana, tapi kita melakukan evaluasi ke arah situ. Tujuan kita tuh tidak untuk mengembangkan kerjasama, tapi ternyata kita melakukan evaluasi kerjasamanya. Itu kan hal yang sangat tidak masuk akal menurut saya ya, atau tidak adil lah gitu untuk kegiatan ini. Itu Bapak dan Ibu untuk pengantar di bagian yang pertama ini. Nah, selanjutnya adalah saya pengen menyampaikan tentang ini, yaitu tentang penilaian otentik atau authentic assessment Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kita sering mendengar istilah tentang penilaian otentik. Jadi secara definisi mungkin kita nggak perlu mengulang-ulang lagi ya secara definisi. Nah, jadi pertama Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita perlu mengetahui kemampuan siswa. Ketika kita bilang kemampuan, berarti kalau dalam RPP ini kita sebut sebagai tadi adalah behavior-nya. Behaviornya apa aja kemampuan siswa itu ya, bisa jadi sisi pengetahuannya, sikapnya, atau bahkan juga keterampilannya yang sebenar-benarnya ya, atau kita sebut dengan autentik ya, sebagai hasil belajar ya, untuk memberikan tindakan yang tepat pada proses pembelajaran berikutnya. Artinya ketika kita mengevaluasi sesuatu yang tidak dijadikan tujuan pembelajaran, maka ini akan tidak berguna evaluasi kita, karena itu tidak memberikan kontribusi untuk peningkatan peningkatan kualitas pembelajaran berikutnya. Nah, penilaian tradisional kurang mengungkap kemampuan siswa yang sebenarnya ya, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak terfikirkan atau tidak tercover ya dari kegiatan penilaian tersebut. Nah, diyakini bahwa penilaian otentik itu lebih dapat mengungkap kemampuan siswa yang sebenarnya. Karena otentik ya, karena kata-kata otentik kan sebutnya ada asli atau sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan memang menggambarkan kemampuan siswa seutuhnya. Nah, ini tujuan dari ini, sekali lagi ini slide yang pernah saya sampaikan di kegiatan pelatihan, jadi saya skip aja. Nah, Bapak dan Ibu, saya sebelum masuk ke selanjutnya minta tolong Bapak dan Ibu untuk berkomentar untuk pertanyaan yang pertama ini. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang penilaian otentik? Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau berkomentar? Saya Pak. Silakan Bu. Ya, kalau menurut saya tadi penilaian otentik itu penilaian yang sebenarnya sesuai dengan kemampuan siswa. Gitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Nani. Ada lagi yang mau berkomentar apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang penilaian otentik? Silakan Pak Kopti ya. Silakan Pak. Iya. Ya, menurut saya kalau penilaian autentik itu penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Artinya oleh guru ini kan, kalau saya dengar kata autentik itu seperti antik. Antik itu kan khas antara guru satu dengan guru yang lain, itu pasti berbeda gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fauzi dan Ibu Nani. Ya, saya kembali lagi. Jadi dari beberapa pendapat tadi kita sedikit ya menyepakati bahwa kita pengen dengan kegiatan penilaian otentik itu, kita pengen penilaian itu memang menggambarkan kemampuan siswa yang sesungguhnya.
Sebagai contoh misalkan kita menilai sikap kerjasama sebagai contoh. Ketika nilai sikap kerjasama ini kita kasih angka 80, ya berarti memang siswa tersebut memiliki kemampuan kerjasama 80. Benar-benar nilainya 80. Itu artinya nilainya adalah autentik atau asli menggambarkan kemampuan sesungguhnya. Kalau tidak autentik, itu berarti sebaliknya. Kita menilai siswa punya nilai kerjasama 80, padahal pada sesungguhnya ya, pada aslinya ternyata siswa tidak memiliki nilai sebesar itu gitu ya. Nah, berarti kita melakukan suatu penilaian yang tidak autentik. Jadi kita katakan autentik kalau penilaiannya tersebut asli dalam hal ini maksudnya adalah sesuai dengan keadaan keterampilan yang sesungguhnya. Sama seperti misalkan pada penilaian kognitif. Ketika kita melakukan penilaian kognitif, sebagai contoh di kemampuan siswa dalam perkalian misalkan. Nah, penilaian otentik akan menjamin bahwa nilai 80 itu akan menggambarkan kemampuan siswa pada perkalian adalah 80 gitu ya. Berbeda dengan yang penilaian yang tradisional. Ketika kita kasih nilai 80 ternyata siswa sebenarnya nggak punya kemampuan 80. Nah, penilaian yang tradisional biasanya itu terjadi ketika kita memasukkan unsur-unsur selain yang unsur-unsur yang subjektif ya. Artinya lebih banyak unsur-unsur yang subjektif atau terjadi bias terhadap instrumen yang kita punya. Jadi instrumen penilaiannya ini bias. Bias itu maksudnya memberikan persepsi yang berbeda terhadap para penilai ya. Jadi ketika orang lain menggunakan instrumen yang kita buat ternyata memberikan nilai yang berbeda-beda. Berarti di sana ada bias dalam penilaian sehingga nanti nilainya tidak otentik. Pernah dengar kata rubrik Bapak dan Ibu? Pernah, Pak. Pernah ya dengar kata benar ya. Pernah dengar kata rubrik. Ini sebagai salah satu alat yang biasa digunakan untuk membuat penilaian kita itu seautentik mungkin. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi penilaian otentik yang akan dibahas pada sesi ini adalah tugas kinerja dan rubriknya. Jadi nanti di sini ada salah satu contoh Bapak dan Ibu untuk penilaian otentik. Di sini jadi kita tadi seperti yang saya sebutkan bahwa rubrik itu digunakan untuk membantu kita melakukan penilaian. Nah, sebagai untuk contohnya Bapak dan Ibu, ini saya punya sebuah karangan. Jadi perintahnya adalah amati hasil karya siswa berikut dan berilah nilai. Nah, ini tugas kinerjanya seperti ini Bapak dan Ibu, seperti yang saya sebutkan. Jadi tugas kinerjanya adalah buatlah suatu tulisan mengenai liburan. Tulisanmu harus memuat yang pertama, ada fakta yang lengkap, apa, siapa, di mana, dan mengapa, ekspresi ide, kemudian struktur bahasa, dan tata bahasa. Bapak dan Ibu, ini adalah tugas yang diberikan kepada siswa dan ketentuan yang harus diikuti oleh siswa berkaitan dengan tugas tentang tema liburan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini adalah penggalan dari karya yang yang akan dinilai. Nah, ini sudah saya kirimkan di WA Group. Silakan Bapak dan Ibu lihat, kemudian baca sebentar, sekitar 1-2 menit. Kemudian Bapak dan Ibu komentari berapa nilai yang Bapak dan Ibu berikan. Silakan di kolom chat dituliskan berapa nilai yang diberikan oleh Ibu terkait dengan karya tulis si siswa ini. Silakan Bapak dan Ibu dibaca dulu. Sudah ada di WA ya, boleh dilihat. Nanti jika ada waktu sekitar 1-2 menit untuk membaca, langsung kemudian diberikan nilai oleh Ibu. Silakan dibaca WA-nya Bapak dan Ibu. Sudah saya kirim di grup. Sudah saya kirim di grup untuk ininya, filenya. Silakan dibaca, kemudian ditampilkan nilai yang Ibu Bapak berikan di kolom chat. Silakan di chat mau kasih nilai berapa.
Kalau yang sudah boleh langsung dituliskan ininya apa nilainya. Kan masih ada lagi Bapak dan Ibu, ini baru Pak Fauzi yang sudah ngasih nilai. Silakan yang lain ngasih nilai berapa? Nih Pak Fauzi sudah ngasih nilai 80, Pak Erik 85. Selanjutnya Ibu Marfuah 85, Ibu Aldini Hadis Susanti juga 80, Lutfia Kholis ngasih nilai juga 80, Bu Yani 80, Pak Priyadi juga 80. Ini kompakan ngasih nilainya semua ya. Pak Ridwan 90. Selanjutnya ada lagi Pak Irfan juga 90. Bu Siti Nurjana ngasih nilai 85. Masih ada lagi Bu Intan 87, Pak Fawid 80, Bu Betty 90, Bu Emi 85 kasih nilainya ya. Pak Hasan Basri 80, Bu Tiara 80. Terus ada lagi ya, udah semua ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu, dari hasil ini tadi penilaian, pertanyaan saya adalah kenapa hasilnya ada yang berbeda? Atau sebelum saya lanjut, kira-kira apa sih tadi dasar ya memberikan nilai? Tadi ada yang ngasih nilai 90 ya. Nah, silakan tadi yang ngasih nilai 90, kira-kira apa dasarnya, Pak? Pak siapa tadi? Ada yang kasih nilai 90, Bu Betty. Pak Ridwan, ada Bu Betty juga nih. Pak Ridwan, Pak Irfan. Nah, Bu Betty, ya juga yang ngasih nilai 90, kira-kira kenapa nih, Ridwan? Silakan Pak Ridwan. Kalau menurut saya dia menuliskannya dari segi tata bahasa. Dari pertama dia menggunakan huruf kapital, terus yang kedua dia juga menuliskan secara detail tanggal dan tempatnya, kemudian bentuk paragrafnya juga terpisah kayak gitu sesuai dengan ejaan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin Ibu Betty. Ibu Betty. Bisa jelaskan kenapa kau ngasih nilai 90? Oh, Bu Betty malah keluar. Atau tadi Bu ini siapa? Pak Irfan ada ya, Pak Irfan ya. Gimana Pak? Kalau sekilas Pak melihat dari rubrik penilaiannya Pak, hampir semua aspek di tugas yang dikerjakan oleh anak didik ini memenuhi beberapa aspek ini Pak. Yang aspek informasi yang tadi diberikan itu ya, ada 4 tadi Pak ya? Ya. Oke, makasih Pak Irfan. Ya Pak. Ya, oke, ini tadi dari beberapa ini kita sudah melihat ya Bapak dan Ibu, ternyata nilai yang diberikan kepada siswa ini ada yang berbeda-beda ya. Mungkin yang nilainya yang memberikan nilai 80 sebenarnya argumentasinya sama gitu ya. Nilai 80, memberikan nilai 85, mungkin argumentasinya sama dengan yang memberikan nilai 90. Ya, kalau di kita misalkan 85 dengan 90 itu udah 2 grade nilai yang berbeda ya, berarti nilainya pasti akan sangat jauh ya dari 85 dengan 90. Nah, dari tadi yang sudah kita dengar, saya kira yang memberikan nilai 80 juga memberikan argumentasi yang sama. Tetapi kenapa kok nilai yang diberikan berbeda? Biasanya Bapak dan Ibu ketika kita melakukan penilaian itu mungkin kita memberikan kriteria yang sama, akan tetapi ketika kita memberikan nilai ya, jadi kita melakukan pengukuran dengan pengukuran yang sama, tetapi ketika kita melakukan penilaian ternyata memberikan nilai yang berbeda. Itu biasanya kita melibatkan unsur subjektivitas ya.
Jadi tidak lepas ya, karena misalkan kita merasa ini sudah cukup bagus untuk seorang kelas 8 SD 8 gitu ya, untuk membuat karangan sebagus ini patut diapresiasi misalkan ya. Nah, jadi akhirnya diberikan nilai tinggi, atau ada yang tidak begitu sepakat, udah cukup kok ini untuk level ini, tapi dikasih nilainya kecil dan seterusnya. Di sana ada ragam penilaian. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu agar nilai yang diberikan kepada karya yang sama tadi itu memberikan hasil yang relatif sama. Jadi karyanya sama, harusnya kan nilainya juga sama, walaupun ada selisih ya paling harusnya 1 atau 2 poin. Ini kan sampai ada yang lebih dari 10 poin ya. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya hasil penilaiannya itu relatif sama Bapak dan Ibu? Kalau menurut saya disamakan persepsinya dulu, Pak. Dengan cara Ya siapa itu yang menilainya, kayak gitu. Jadi disamakan agar satu paham, persepsinya sama, dan unsur apa yang dinilai seperti itu, tanpa melihat anak yang dinilai atau peserta didiknya, Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi pendapat? Perlu dibuat rubrik, Pak. Perlu dibuat rubrik ya. Jadi seperti dengan tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ini kita menggunakan salah satu alat ya yang di istilahnya kita pakai, namanya adalah rubrik. Nah, ternyata untuk menyusun rubrik sendiri itu ada beberapa rambu Bapak dan Ibu ya. Kalau ternyata kita punya alat, ternyata alat ini nggak langsung bisa kita pakai sebelum kita menyamakan dulu nih. Justru yang perlu dipersamakan itu bukan penilaiannya, tapi yang perlu kita persamakan adalah bagaimana agar rubrik ini punya persepsi yang sama. Oke, sekarang kita pakai rubrik nih, karyanya masih sama, tapi sekarang pakai rubrik yang ada di halaman yang ketiga Bapak dan Ibu, boleh dibuka. Nah, ini ada rubriknya seperti ini. Yang ada tingkatannya Pak ya? Ya betul, jadi ada aspeknya kan, tadi kita meminta siswa membuat karangan dengan 4 aspek tadi ya. Dan 4 aspek tadi ini kita tuliskan di dalam rubrik. Jadi ada informasi fakta, ekspresi ide, urutan dan struktur bahasa, sama satu lagi adalah tanda baca dan penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Sekarang kita coba Bapak dan Ibu lihat di saya ini aja ya mungkin ya. Saya ganti share screen-nya. Saya pindahkan ke rubrik. Oke, biar Bapak dan Ibu bisa melihat di layar handphonenya masing-masing. Sekarang kita coba bareng-bareng Bapak dan Ibu untuk informasi fakta. Nah, silakan Bapak dan Ibu memberikan nilai berapa. Informasi fakta ini kita kasih nilai 3, kita berikan nilai 4 kalau menyebutkan 4 buah fakta. Apa, siapa, di mana, dan mengapa. Diberikan nilai 3 kalau menyebutkan 3 dari 4 fakta yang ada. Salah satu 3 di antara 4 fakta ini. Kalau bisa menyebutkan 3 ini aja, berarti kita ngasih nilainya 3. Kalau hanya menyebutkan 2, berarti kita memberikan nilai 2. Dan kalau hanya menyebutkan 1 aja, berarti kita kasih nilai 1. Sudah Bapak dan Ibu untuk penilaian yang informasi fakta? Iya Pak. Sudah Pak. Selanjutnya kita yang kedua, untuk yang ekspresi ide. Kita berikan nilai 4 ketika seluruh ide dikembangkan dan diekspresikan sangat jelas, sangat mudah bagi pembaca untuk memahami isi cerita. Itu kita kasih nilai 4. Seluruh ide dikembangkan dan diekspresikan dengan sangat jelas. Itu kasih nilai 4. Kalau sebagian besar ide dikembangkan dan diekspresikan dengan jelas, berarti ini kata-kata sangatnya nggak ada, kemudian seluruh menjadi sebagian. Kalau sebagian ide dikembangkan dengan jelas dan mudah, berarti kita berikan nilai 3. Selanjutnya, kalau hanya beberapa ide yang dikembangkan dan diekspresikan dengan jelas, maka kita berikan nilai 3, 2. Dan yang kalau idenya tidak dikembangkan secara jelas dan tidak mudah dibaca, baru kita kasih nilai 1. Nah, dari karya yang Bapak dan Ibu baca itu,
kira-kira dapat nilai berapa? 4, 3, 2, atau 1. Kalau sudah, kita lanjut ke aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga, urutan dan struktur bahasa. Kita berikan nilai 4 kalau seluruh kalimat disusun dengan baik, rincian diletakkan sesuai dengan urutan. Kita berikan nilai 3 kalau sebagian besar kalimat disusun dengan baik, rincian sebagian besar diletakkan sesuai dengan urutan. Diberikan nilai 2 kalau beberapa kalimat disusun dengan baik, beberapa rincian tidak diletakkan sesuai urutan, dan diberikan nilai 1 kalau kalimat tidak tersusun dengan baik dan rincian tidak diletakkan sesuai dengan urutan. Ini yang aspek yang ketiga. Untuk aspek yang terakhir, yaitu adalah tanda baca dan penggunaan huruf besar atau huruf kecil. Kita akan berikan nilai 4 ketika tidak ada kesalahan dalam penggunaan huruf besar dan tanda baca, sehingga cerita sangat mudah dibaca. Yang kedua, diberikan nilai 3 ketika terdapat beberapa kesalahan, kurang dari 5 kesalahan, dalam penggunaan huruf besar dan tanda baca, namun cerita masih mudah untuk dibaca. Berikutnya, untuk yang ketiga, yaitu diberikan nilai 2 apabila terdapat sejumlah kesalahan dalam penggunaan huruf besar, berarti lebih dari 5, dan tanda baca sehingga cerita agak sulit dibaca. Yang keempat, yaitu diberikan nilai 1 apabila terdapat banyak kesalahan dalam penggunaan huruf besar dan tanda baca sehingga cerita sulit untuk dibaca. Ini Bapak dan Ibu aspek-aspek beserta tingkatan atau kriterianya diberikan nilai dari skala 1 sampai dengan 4. Boleh silakan dihitung berapa totalnya. Ini karena ada 4 aspek, kemudian setiap aspek nilainya maksimal 4, maka nilai total maksimal yang bisa diperoleh oleh siswa adalah 16. Berarti kalau untuk melakukan penilaian, tinggal kita bagi dengan skornya berapa, totalnya dibagi 16, kemudian dikali 100. Nah, nanti akan mendapatkan nilai akhir. Oke, boleh di-share Bapak dan Ibu berapa nilai akhir yang diperoleh? Dibaginya 16 Pak, di total, kemudian dibagi 16, lalu dikali 100. Karena ini pakai skalanya semuanya 100 ya. Pak Erik sudah dapat nilai 93. Pak Fauzi 88. Pak, nilainya harus dibulatkan atau tidak, Pak? Boleh, nggak dibulatkan juga Bu, sedapatnya aja. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau menampilkan hasil penilaiannya? Ya 87, 88, kayaknya 88 ini berarti dibulatkan ya dari 87,5 karena nggak mungkin pas 88. Iya, betul Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu seperti yang kita lihat di chat ya, di kolom chat, ya nilainya itu seputaran 87,5 sampai 88. Ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang pengen saya sampaikan adalah bahwa pertama penilaian otentik ini akan memberikan suatu apa yang kita sebut, boleh disebut jaminan, juga boleh kita sebut jaminan bahwa nilai yang akan diberikan kepada siswa itu akan tidak jauh berbeda ya antara satu guru dengan guru yang lain. Berarti ini menunjukkan bahwa ada semacam reliabilitas ya di dalam penilaian. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ketika kita meminta siswa untuk membuat tugas, ya, membuat tugas karangan, kita menentukan aspek-aspek apa yang akan kita nilai. Di situ kita bersikap adil kepada siswa tentang apa yang harus mereka isikan dan poin-poin apa saja yang menjadi titik tekan dalam penilaian. Sehingga nanti tidak ada komplain dari siswa kenapa nilai saya segini, kenapa nilai saya segitu. Nah, dengan kita melakukan aspek-aspek apa aja yang kita nilai, berarti kita sudah mulai melakukan pengukuran terhadap kemampuan apa yang sebenarnya mau kita lihat dari siswa. Artinya, aspek-aspek yang kita keluarkan tadi itu menjamin bahwa angka-angka yang kita peroleh itu menggambarkan kemampuan pada aspek tersebut. Ketika kita mendapatkan informasi bahwa kemampuan pada aspek tersebut nilainya sekian, berarti kita bisa mengatakan bahwa kemampuannya memang seperti itu. Dengan kita mengatakan seperti itu, berarti kita sudah melakukan penilaian yang kita sebut dengan penilaian yang otentik atau penilaian yang asli, penilaian yang menggambarkan kemampuan siswa yang secara sesungguhnya. Di sana kita mendetail apa saja yang perlu kita nilai, karena memang kita pengen membuat suatu penilaian yang sifatnya adalah asli, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk rubrik ini, Bapak dan Ibu, kita perlu melihat beberapa hal ketika kita pengen memberikan rubrik. Yang pertama, yang sudah pasti adalah lihat dulu KI, KD, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, yang kedua, biasanya rubrik ini digunakan ketika kita memberikan tugas berupa produk ya atau kinerja yang diharapkan dihasilkan oleh siswa. Kemudian baru setelah itu yang ketiga, kita tentukan dulu aspek-aspek apa yang akan dinilai dari kinerja produk tersebut. Sehingga kita akan menilai aspek-aspek yang memang muncul di dalam produk. Artinya kalau pada produk tersebut tidak ada yang nggak perlu kita lakukan penilaian. Nah, dan di sini kita perlu sekali untuk berlaku adil ya tentang sebenarnya apa saja aspek yang perlu kita nilai. Kemudian yang keempat, nah ketika kita membuat tingkatan berupa setiap aspek tadi kan punya tingkatan kualitas, ini sebisa mungkin tingkatan kualitas ini tidak multitafsir. Sehingga ketika ada orang yang menilai, menurut saya ini 3, enggak ini menurut saya 4, berarti itu rubriknya belum bisa kita gunakan karena masih orang memberikan penilaian yang multitafsir. Kita ingin rubrik yang kita gunakan itu memberikan hasil yang sama siapapun yang menilai karena tidak ada multitafsir di situ. Multitafsir itu artinya tadi, saya mah 3 aja, mungkin menurut saya 4, jangan. Jadi jangan sampai membuat uraian yang bias makna ya, multitafsir tadi. Jadi tingkatan atau gradasinya harus jelas sehingga tidak ada multitafsir di antara para penilai. Kemudian rumuskan cara memberi skor. Seperti tadi, kalau kita punya 4 aspek, dengan setiap aspek nilainya maksimal 4, maka total skor maksimal yang bisa diperoleh oleh siswa adalah 4 kali 4 atau 16. Maka untuk pemberian skornya, itu tinggal jumlah skor dibagi dengan maksimal, berarti 16, kemudian dikali dengan 100, itu berarti ada skor akhirnya seperti itu kira-kira. Karena nanti akan berbeda-beda, mungkin ada yang aspeknya 5, ada yang aspeknya 6, ada juga yang gradasinya sampai 3, ada yang gradasinya sampai 5 gitu. Jadi itu disesuaikan untuk pemberian skornya dengan aspek dan juga gradasi atau tingkatan dari aspek-aspek tersebut. Catatannya untuk tingkatannya kita bisa menggunakan angka atau juga menggunakan skala seperti yang biasa kita lakukan di PAUD ya, di RA ya, kira-kira gitu kan dia menggunakan angka. Pastikan uraian atau deskripsi tidak multi tafsir ya, sehingga setiap penilai itu memberikan nilai yang sama. Ini seperti ini contohnya, ini ya kira-kira yang mana nih yang multi tafsir dan yang tidak multi tafsir. Yang multi tafsir yang mana? Yang menurut saya Pak, yang multitafsir itu yang informasi fakta. Ya, yang atas atau yang bawah Bu? Nah, yang atas Pak. Kalau yang bawah multitafsir nggak? Kalau menurut saya kenapa tidak. Yang di atas multitafsir?
karena informasi fakta lengkap dan jelas. Nah, lengkap dan jelas versi orang itu kan berbeda-beda. Tetapi ketika informasi fakta itu memuat apa, di situ kan sudah jelas apa teks ini tentang apa, berarti tentang liburannya si anak itu. Kemudian siapa yang liburan ada di situ, di mana liburannya, mengapa pilih liburan ke sana. Nah itu kan saya rasa setiap guru sudah paham mengenai apa, siapa, di mana, dan mengapa itu. Oke. Terima kasih Bu ya. Jadi kita sepakat ya untuk yang contoh rubrik yang kita buat ini uraian dari deskripsi atau uraian dari aspek ya, salah satu aspek. Ini yang atas ini akan multitafsir karena setiap orang akan memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Beda dengan yang tingkatan atau uraian deskripsi yang kedua ya, untuk satu aspek yang sama ini tidak multitafsir karena sudah jelas ya ukurannya, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai rubrik untuk yang deskripsinya yang bagian yang kedua. Nah, selanjutnya ini saya skip ya Bapak dan Ibu. Ini untuk contoh-contoh penilaian otentik yang bisa digunakan selain dengan menggunakan rubrik. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan portofolio, kemudian bisa juga catatan anekdot. Catatan anekdot itu kejadian-kejadian yang khusus ya, yang biasa yang nggak biasa terjadi ya pada salah satu orang siswa atau beberapa siswa. Ya, Bapak dan Ibu, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk penilaian otentik. Bapak dan Ibu bisa menambahkan informasi tentang penilaian otentik ini dari buku penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa dan seterusnya. Ini banyak banget yang bisa kita gali ya Bapak dan dari informasi-informasi ini. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi siang ini. Silakan kalau ada yang mau dikomunikasikan Bapak dan Ibu. Nah, dan tadi yang saya sampaikan itu hanya contoh aja Bapak dan Ibu ya, bahwa ketika kita membuat penilaian otentik berarti kita melibatkan aspek-aspek yang seadil mungkin yang akan kita nilai. Jadi kalau tugasnya membuat karangan ya berarti gunakanlah penilaian yang versi karangan gitu ya, bukan penilaian yang lain, apalagi penilaian kira-kira itu ya. Oh ini kasih 80 aja, oh ini 70 misalkan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, saya persilakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau dikonfirmasi. Kalau sudah cukup jelas atau sudah cukup, ya kita bisa pending. Ya mungkin silakan Pak Fauzi. Ini untuk tugas yang keempat, kita kan membuat penilaian ya. Ya berarti kalau dari sisi contoh yang Bapak berikan itu, kita membuat lembar kerja untuk peserta didik beserta rubrik ya kali Pak? Kalau untuk tugasnya itu disesuaikan aja Pak gitu. Kalau misalkan bentuknya multiple choice gitu, pilihan ganda, kan nggak perlu rubrik Pak. Kalau kita membutuhkan rubrik itu kalau tugasnya berupa tugas kinerja. Kalau suruh bikin karangan, suruh bikin produk gitu ya, itu berarti kita menilainya itu berupa kinerja gitu. Tapi kalau misalkan tes sendiri, kalau misalkan uraian tesnya itu bisa kita juga gunakan rubrik. Tapi kalau tesnya multiple choice atau pilihan ganda kan kita punya kunci jawaban, rubriknya berupa kunci jawaban gitu. Tapi kalau uraian atau essay itu kita bisa pakai rubrik Pak. Kalau essay soal uraian ya, itu bisa kita pakai rubrik gitu. Itu bisa. Atau yang sifatnya kinerja berarti kita pakai rubrik. Nah, untuk soalnya, untuk yang kognitif Bapak dan Ibu, walaupun multiple choice atau pilihan ganda, itu diharapkan soalnya itu bertipe HOTS, high order thinking skill. Berarti kalau soal-soal yang tipikal C1, C2, C3 itu sebaiknya disimpan dulu gitu ya, jangan ditampilkan. Jadi yang pengen ditampilkan itu yang minimal C4, C5, C6 ya, berarti minimal C4 menganalisis gitu ya. Menganalisis itu poinnya apa, nanti tinggal dibuat soalnya tipikal analisis. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah soal HOTS itu bukan soal yang susah Bapak dan Ibu ya. Karena kita nggak bisa mengatakan satu soal itu gampang atau susah sebelum soal itu dicobakan. Soal yang gampang itu adalah soal yang bisa dijawab dengan benar oleh banyak siswa. Soal yang susah adalah soal yang sedikit dijawab benar
oleh siswa atau dijawab benar oleh sedikit siswa. Artinya semakin sedikit yang bisa menjawab benar berarti soal itu susah. Sebaliknya, semakin banyak siswa yang bisa menjawab benar berarti soal itu mudah. Artinya soal-soal HOTS itu tidak selalu berkaitan dengan atau tidak selalu soal yang susah. Ada yang bilang soal HOTS itu berarti soal yang tipikal olimpiade, enggak juga gitu. Olimpiade itu bukan susah tapi non rutin gitu. Karena jarang kita temukan soal-soal seperti itu, maka jadilah soalnya yang disebut dengan soal non rutin. Nah, ada soal yang tipikal C1 tapi susah. Sebagai contoh misalkan pelajaran sejarah nanyain tentang tahun. Pada tahun berapakah misalkan satu orang pahlawan namanya X itu wafat. Itu bisa jadi soal yang susah, Pak. Padahal cuma nanyain tahun. Nanya tahun itu levelnya adalah level kognitif tingkat C1. Mengingat aja. Artinya kalau kita ingat dengan tahunnya, kita bisa jawab. Jadi level kognitifnya, level otaknya itu cuma pada sampai tahap mengingat. Tapi yang jadi masalah adalah nggak semua orang tahu, nggak semua orang ingat. Berarti soal itu menjadi soal yang susah. Padahal dia levelnya C1. Tapi ada level soal yang C5 misalkan, C5 itu berarti mengevaluasi. Tapi jadi soal yang mudah karena mereka sudah tahu bagaimana menjawab soal itu. Karena lebih banyak siswa yang menjawab benar, berarti jadi soal yang dianggap mudah, padahal dia C5. Jadi HOTS itu bukan soal yang susah. HOTS itu adalah tingkatan kognitif yang dilibatkan ketika menyelesaikan soal itu. Kalau tingkatan kognitifnya hanya sampai pada mengingat aja, berarti soal tersebut adalah soal tipe C1. Gitu. Kalau soalnya diminta untuk mendeskripsikan, berarti kita butuh pemahaman, maka level kognitifnya itu membutuhkan tingkat pemahaman, maka jadilah soalnya bertipe C2. Kalau soalnya meminta menerapkan suatu rumus dengan diketahui informasi-informasi, kemudian dimasukkan angka-angkanya ke dalam rumus, diperoleh hasilnya, maka soal tersebut menjadi soal tipe C3. Karena level kognisinya adalah menerapkan informasi ke dalam suatu prosedur. Itu sudah jadi soal tipe C3. Masalah gampang atau susah sekali lagi itu urusan berapa banyak siswa yang bisa menjawab dengan benar. Ya, mudah-mudahan kita menjawab. Ada lagi Bapak Dani? Terima kasih, Pak. Silakan Bu Intan. Tadi kan dikatakan ketika kita ingin melakukan evaluasi, kita harus melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kayak misalkan tadi kita contohkan kalau tidak ada tanggung jawab di tujuan pembelajaran itu, ya berarti tidak usah dinilai tanggung jawabnya. Nah, misalnya nih kan saya mau bikin percobaan tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Nah, di situ kan saya mau menilai bagaimana tanggung jawab mereka di kelompoknya gitu. Nah, ini di tujuan pembelajarannya itu ditulisnya seperti apa? Apakah ditulis siswa mampu bertanggung jawab ketika melakukan diskusi gitu? Kalau melakukan diskusi kan bukan tanggung jawab Bu ya. Misalkan dengan diberikan tugas atau dengan diberikan instruksi gitu ya, siswa dapat menunjukkan kalau tanggung jawab itu. Siswa dapat menunjukkan tanggung jawab. Jadi itu iya, ditulis aja ya, Bu, supaya nanti memang kita tuh hanya mencapai ke sana gitu. Belum nulis di tujuan pembelajarannya. Nah, itu terus kemudian ketika kita bikin LKPD itu kan biasanya sudah ada soal-soalnya include ya Pak ya. Contoh kayak tadi saya mau membuat praktikum itu. Nah, biasanya di akhir praktikum itu kan anak-anak ada menjawab pertanyaan. Berarti kan di praktikumnya dinilai sikapnya, di LKPD-nya dinilai kognitifnya. Nah, ketika kognitifnya itu sudah dinilai untuk mata pelajaran tersebut, apakah harus bikin soal lagi untuk tadi soal HOTS tadi atau tidak usah? Sebaiknya kalau di LKPD itu soalnya, kalau ada soal, itu bukan soal untuk mengevaluasi, tapi soal untuk melakukan konfirmasi berdasarkan pengamatan dia, berdasarkan hasil percobaan dia. Kan itu soal atau pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada LKPD sebaiknya tidak untuk melakukan evaluasi.
soal untuk evaluasi itu sebaiknya dipisah di lembar soal evaluasi. Ada khusus lagi gitu ya. Jadi kalau di LKPD, kalaupun mau ada soal, ya silakan, tetapi bukan soal untuk mengevaluasi, tetapi misalkan soal untuk latihan. Jadi nggak perlu dinilai gitu. Nah setelah latihan baru ada soal tambahan lagi untuk mengevaluasi, itu di lembar yang terpisah, namanya lembar evaluasi. Karena kalau disatuin nanti ini teknis misalkan ketika di UKIN ketika ngebaca LKPD ada soal gitu, tapi pas waktu di ini sama si penilai belum tentu itu ini kayaknya ini dievaluasinya gitu. Takutnya nanti kalau tidak dipisah itu takutnya nanti malah ngirain kayaknya nggak ada nih soal evaluasinya gitu, padahal ada tapi masuk ke LKPD. Nah maka sebaiknya sih memang kalau di LKPD soalnya berkaitan dengan konfirmasi aja, mengkonfirmasi apa yang sudah mereka dapatkan dari aktivitas yang dilakukan di atasnya, itu boleh. Nah, kalau mau mengevaluasi, ya bikin lagi aja soal beda lagi, tapi soalnya untuk evaluasi gitu. Mungkin itu, Bu. Ya, silakan Bapak dan Ibu, masih ada lagi? Oke, kalau dirasa cukup, sudah jam 3 Bapak dan Ibu, saya rasa untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai sini. Selamat bekerja lagi dan kembali beraktivitas ke instansinya masing-masing. Dari saya kurangnya mohon maaf. Kita akhiri sesi ini sama-sama dengan baca lafaz Alhamdulillah. Dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.